Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Zahraini dengan NIM I2E323100010 akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengembangan e-modul kimia berbasis website yang terintegrasi EthnoScience dengan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan kreativitas siswa. Di sini untuk latar belakang penelitian saya ada tuntutan pelajaran APA 21, materi kimia yang bersifat abstrak, dan pendekatan pembelajaran yang berevolusi pada industri 4.0. Yang dimana pada tuntutan pelajaran APA 21 di sini telah diintegrasikan pada pembelajaran di Indonesia dengan kurikulum merdeka, di mana pada keterampilan APA 21 teridentifikasi sebagai the 4C, yaitu creativity, critical collaboration, dan communication. Yang di sini saya meneliti khususnya pada kreativitas, di mana pada materi yang bersifat abstrak ini saya mengintegrasikan pembelajaran etnoscience untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Kemudian dengan pendekatan pembelajaran revolusi industri 4.0, di sini saya mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, yaitu bentuk modul yang bersifat elektronik yang termuat dalam website. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kelayakan e-modul kimia berbasis website terintegrasi etnoscience dengan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan kreativitas siswa, dan untuk tujuannya yaitu mengetahui bagaimana kelayakan e-modul kimia berbasis website terintegrasi etnoscience dengan model pembelajaran project-based learning untuk meningkatkan kreativitas. Terkait dengan penjelasan tentang variabel pada penelitian ini ada 4, yaitu e-modul kimia, model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, pembelajaran etnoscience, dan kreativitas siswa. Yang dimana e-modul kimia merupakan salah satu dari perangkat ajar yang berisikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian bertujuan untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran yang disebut dengan CP, khususnya pada materi kimia yang menjelaskan tentang perubahan kimia pada suatu objek. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran PJBL, yaitu salah satu metode pembelajaran yang mengunggulkan proyek sebagai output dari kegiatan pembelajaran. Kemudian pembelajaran etnoscience. Metode pendidikan ini membantu memadukan materi tertentu dengan lingkungan dan budaya setempat, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna untuk siswa. Kemudian kreativitas siswa. Di sini pada kreativitas siswa adalah ungkapan dari keunikan siswa dalam interaksinya dengan lingkungan, atau proses pembelajaran dari ungkapannya itu muncullah ide-ide baru yang menjadi produk inovatif dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan desain penelitian Research and Development dengan model ADDIE. Kemudian untuk prosedur pengembangannya melalui yang pertama, Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Kemudian tempat dan subjek penelitiannya yaitu SMAN 1 Keruak yang mengambil satu kelas, yaitu yang terdiri dari 35 siswa pada kelas 11 kimia. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu dengan wawancara, observasi, validasi instrumen, dan validasi e-modul, kemudian angket dan penyebaran angket. Selanjutnya yaitu alur penelitian, yang dimana di sini saya menggunakan model dari pengembangan ADDI. Kemudian akan dilakukan alur penelitian sesuai dengan model tersebut, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu analyze. Di sini akan dilakukan dua kegiatan, yaitu analisis awal dan analisis peserta didik, yang dimana pada analisis awal akan dilakukan wawancara dan observasi di sekolah, yang dimana untuk mengetahui fasilitas dan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah untuk pembelajaran. Kemudian analisis peserta didik. Di sini akan dilakukan wawancara dengan guru kimia untuk mengetahui bagaimana dan apa permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk tahap desain. Di sini akan ada perancangan model pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Pada konteks ini, tahap yang dilakukan untuk
penyusunan outline e-modul, dan kerangka hasil analisis berupa kurikulum, materi, serta langkah-langkah dari pembelajaran project-based learning. Kemudian pada tahap development atau pengembangan itu merealisasikan rancangan produk yang dimana akan dilakukan 3 tahapan, yaitu uji coba, revisi, dan evaluasi. Di sini pada tahap ini akan dilanjutkan dengan proses implementasi, yang dimana dari hasil revisi akan dilakukan pembelajaran dengan menggunakan e-modul yang telah dievaluasi tersebut. Kemudian pada kegiatan pembelajaran tersebut akan dilakukan proses pengamatan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik. Kemudian akan dilakukan dokumentasi proses pembelajaran berupa pengumpulan dari proyek-proyek serta penilaiannya. Kemudian pada evaluasi akan dilakukan pemberian nilai dan dari hasil pengembangan e-modul tersebut, dan akan dievaluasi berdasarkan hasil penilaian tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.